Nah, ini kita akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Oke, 1,55-nya gimana katanya? Kan 1,55 sudah desimal. Jadi kalau sudah desimal perlu dirubah tidak? Tidak usah ya, karena sudah desimal. Berarti yang kita rubah yang mana aja? Yang mana aja yang kita rubah? 31/2 1,55. Nah, 1,55 sudah desimal. Betul, 65%, 3/5 dan 31/2 yang harus kita rubah. 0,25 perlu dirubah tidak? Tidak usah, karena dia sudah desimal. 65% jika dirubah menjadi desimal jadi berapa? 0,65. Nah, 3/5 jika kita rubah menjadi desimal berapa? 0,6. Karena ini dikali 2, ini kali 2. 31/2 jika jadi desimal berapa? 3,5. Karena ini dikali 5, atasnya kali 5. Nah, 1,55 perlu dirubah tidak? Tidak usah, karena dia sudah desimal. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Mana yang terbesar? 1,55 atau 3,5? Betul, 3,5. Jadi walaupun di belakang komanya ini 55, tapi di depannya ini lebih kecil, maka yang dilihat adalah yang di depan komanya terlebih dahulu. Jadi yang dilihat angka pertama dulu. Karena ini 3 lebih besar daripada 1, berarti yang pertama adalah yang ini. Yang kedua yang mana? 1,55. Yang ketiga? 0,65. Yang keempat? Nah, 0,25 atau 0,6? Oke, jadi yang dilihat adalah angka depannya dulu. Angka depannya sama-sama 0, kemudian angka selanjutnya adalah 6 dan 2. Walaupun ini 25 bukan berarti dia nilainya 25. Tidak. Jadi, walaupun di sini 25, di sini 0,6 doang, maka di belakang 6 itu sebenarnya ada angka 0. Kalau kalian membandingkan desimal yang di belakang komanya 2 angka dengan yang 1 angka, kamu lihat angka pertama. Hanya angka pertamanya, lihat. Di sini 2, di sini 6. Maka mana yang lebih besar? 6. Maka ini yang keempat. Nah, nanti ini soal jebakan nih. Di ulangan nih jebakan. Karena kalau yang belum paham pasti akan memilih 0,25 karena menganggap ini 25. Seperti yang sudah dijelaskan, 0, di belakang koma itu tidak ada puluhan. Jadi ini dibacanya 25 bukan 25. Jadi yang dilihat angka pertamanya dulu. Bisa dipahami? Paham? Oke. Paham tidak? Ray, ini kan ada 0,6, 0,25. Kita sekarang mau mengurutkan yang terbesar dari yang terbesar. Mana duluan yang terbesar? 0,6 atau 0,25? 0,6. Kenapa? Karena 6 itu angkanya lebih besar dari 2. Walaupun di belakang 2 ada angka 5, tapi dia bukan 25. Ya, jadi dia dilihat dari angka pertama di belakang koma. Paham? Oke. Iya, ini 0,6. Sebenarnya kalau yang mana? Nah, kalau ini dia udah 2 angka di belakang. Jadi 0,6 ini kalau misalkan kalian masih bingung, kita mau jadikan 2 angka juga di belakang koma, maka kamu tinggal tambahkan 0. Maka ini jadi 60, ini 65. Tetap yang lebih besar 65. Paham? Ya. Oke, berarti urutannya yang mana yang pertama?
tulis ulang tuh asalnya, yang ditulis ulang asalnya. Maka yang ditulis ulang adalah 31/2. Yang kedua 1,55. Yang ketiga 0,65, tapi yang ditulis adalah yang asalnya. Berarti 65%. Keempat 0,6, tapi yang ditulis asalnya yaitu 3/5. Terakhir baru 0,25. Bisa tidak nanti kalau ujian? Karena ulangannya, sumatifnya itu tidak pilihan ganda. Jadi kamu menulis semuanya isian. Bisa? Bisa tidak? Bisa ya? Silakan ini disalin dulu di buku tulis, pelajari ini soal seperti ini akan keluar di sumatif minggu depan. Nomor-nomornya paling ibu bedain dikit. Tapi caranya sama kayak kemarin sumatif 1. Soalnya sama persis, hanya dirubah angka. Kalau matematika itu bentuk soalnya akan sama, semua akan mirip. Yang berubah-ubah tuh paling angkanya saja. Jadi konsepnya, caranya itu tetap sama.